Lo pernah mikir gak, sepak bola itu kadang kayak film? Ada drama, ada hero, ada plot twist yang gak bisa dijelasin logika. Nah, di video kali ini, gua bakal bahas 5 momen paling gak masuk akal di dunia sepak bola yang bikin lo nanya sendiri, ini beneran kejadian atau cuma mimpi fans doang? Gas, yuk kita mulai dari yang pertama. Oke, dari pembuka nomor satu adalah kita akan membahas Cristiano Ronaldo, sang pemain tanpa tato. Semua pemain top punya tato keren, tapi Ronaldo bersih, kayak belum pernah nyentuh jarum seumur hidup. Banyak yang kira dia itu sombong, takut jarum, atau pengen tampil sempurna buat iklan. Tapi ternyata alasannya itu nyentuh banget. Lo pernah mikir gak? Milih jalan hidup yang beda dari orang lain, terus malah dikatain aneh, padahal lo punya alasan sendiri. Ronaldo tuh gak mau tato, karena dia rutin donor darah dan sumsum tulang. Tato bisa ganggu proses itu. Jadi dia pilih bantu orang lain ketimbang gaya-gayaan. Gokil banget kan? Orang paling kaya di dunia sepak bola, orang yang paling terkenal di dunia sepak bola, tapi hatinya itu yang paling ringan. Dan ngomongin soal simbol keren, lo pasti langsung kepikiran sama nomor punggung paling sakral di dunia sepak bola, yaitu nomor 10. Tapi lo tahu nggak siapa yang pertama kali ngasih nomor itu ke Messi? Oke, sekarang kita akan ngebahas nomor 2, yaitu Lionel Messi, asal mula dia nomor 10. Kalau dengar nomor 10, semua orang pasti langsung mikir Messi. Tapi lo tahu nggak, dulu dia itu bukan nomor 10. Waktu awal di Barca, Messi itu cuma anak muda dengan nomor 30 dan 19. Nomor 10 waktu itu dipakai sama Ronaldinho, idola sekaligus mentornya sendiri. Lo pernah nggak disuruh gantiin orang hebat? Kayak lo tuh tahu, gue tuh belum pantas. Tapi orang lain itu udah percaya sama lo. Sampai akhirnya Ronaldinho itu sendiri yang kasih nomor 10 ke Messi. Dia tuh sambil bilang, sekarang giliran lo. Dan dari situlah angka itu berubah jadi legenda. Bukan karena nomornya, tapi karena Messi yang bikin itu sakral. Tapi kali ini beda sama Messi, yang dia tuh dapat kepercayaan. Pemain yang satu ini justru hampir ninggalin sepak bola selamanya. Dan kalau itu kejadian, dunia mungkin gak bakal kenal gaya Neymar style yang fenomenal itu. Oke, sekarang kita akan ngebahas fakta yang nomor 3, yaitu Neymar. Neymar Junior yang hampir pensiun di umur 17. Neymar yang flamboyan itu ternyata hampir berhenti main bola di umur 17 tahun, bro. Waktu itu, dia dibully habis-habisan. Dibilang overrated, egois, dan mentalnya hampir hancur. Sampai dia bilang ke bokapnya, aku gak kuat lagi main bola. Lo pernah gak sih ngerasa pengen nyerah karena semua orang ngeremehin lo? Kayak apapun yang lo lakuin itu salah di mata mereka. Tapi ayahnya jawab simple banget. Mainlah bukan buat uang, tapi buat cinta sama bola. Dan kalimat itu yang bikin Neymar bangkit. Terus jadi superstar dunia kayak sekarang. Kadang kita cuma butuh satu orang yang percaya sama kita. Tadi kita ngebahas Neymar yang dikenal karena gaya mainnya itu indah. Pemain ini justru dikenal karena latihan yang absurd banget. Lo pasti gak bakal nyangka gimana caranya Zlatan Ibrahimovic bikin badannya sekuat itu. Oke, sekarang kita akan ngebahas nomor 4 nih, Zlatan Ibrahimovic. Latihan aneh yang bikin dia itu gila, kuat banget. Zlatan tuh beda level. Pemain lain itu latihan passing, tapi dia tuh malah latihan kungfu. Pelatihnya itu sampai ngomel, Zlatan, ini latihan bola bukan film Bruce Lee. Tapi Zlatan cuek, katanya lo bakal ngerti nanti gitu. Lo pernah nggak punya cara sendiri buat belajar sesuatu, tapi orang lain itu nganggep aneh, tapi lo tetap gas karena lo yakin hasilnya itu bakal kelihatan nanti. Ternyata benar, latihan taekwondo itu bikin Zlatan punya refleks dan keseimbangan yang gila.
Makanya itu, dia bisa cetak gol akrobatik kayak tendangan kalajengking yang bikin dunia itu bengong. Aneh, tapi efektif. Itulah Zlatan Ibrahimovic. Tapi kalau Zlatan itu manusia super karena latihan gila, pemain yang satu ini kayak robot beneran. Semuanya diatur dari makan, tidur, sampai cara bernafas. Sekarang kita akan ngebahas fakta yang terakhir nih, yaitu Erling Haaland. Dia itu punya pola hidup yang bisa dibilang robot. Haaland itu kayak robot yang dikirim buat nyetak gol tiap minggu. Tapi ternyata rahasia di balik performanya tuh absurd banget. Sementara pemain lain nongkrong tengah malam, Haaland udah tidur jam 10. Dia makan hati sapi, minum air filter khusus, dan semua rutinitasnya itu diatur kayak jadwal mesin. Lo pernah nggak pengen disiplin tapi kalah sama rasa males? Nah, Haaland itu hidup kayak nggak punya kata nanti. Dia bilang tidur adalah senjataku. Dan hasilnya nggak pernah cedera parah. Stamina nggak habis-habis, fokus maksimal, disiplin level dewa. Oke, sekarang itu fakta-fakta 5 tadi yang sudah kita bahas. Sekarang gua pengen nanya ke lo semua. Dunia bola ada pemain yang hidupnya berbeda banget. Ada yang kayak Ronaldo, hidup buat bantu orang. Ada yang kayak Zlatan, latihan nyeleneh tapi berhasil. Ada juga yang kayak Haaland, disiplin gak manusiawi. Tapi menurut lo gimana? Pemain bola harus hidup disiplin kayak robot biar sukses? Atau boleh juga nyantai asal enjoy mainnya? Tulis pendapat lo di kolom komentar ya. Gua pengen baca yang pro dan kontra semua. Gua punya kalimat nih. Sepak bola tuh bukan cuma soal skill atau trofi. Kadang yang bikin mereka besar adalah cerita, luka, dan keputusan aneh yang mereka ambil di balik layar. Oke, gua fakta unik. Dan ini adalah 5 momen sepak bola paling gak masuk akal yang pernah terjadi. Klik subscribe.